Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya, dan tetap stay di rumah. Baik anak-anakku semua, di pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang aspek kerajinan, yaitu dengan materi tentang kerajinan limbah lunak organik. Nah, anak-anakku semua, seperti Anda lihat pada gambar, ini adalah beberapa bentuk kegiatan yang berhubungan tentang kegiatan pembuatan kerajinan yang berbahan dasar limbah organik, dan ada salah satunya yang berbahan dasar limbah anorganik. Nah, sebagai bentuk peta materi pada hari ini, kerajinan bahan limbah lunak yang anak-anakku perlu ketahui yaitu pertama, mengetahui prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kemudian selanjutnya, anakku mengetahui jenis dan karakteristik atau ciri-ciri dari kerajinan bahan limbah lunak itu. Kemudian nantinya ada kegiatan produk dan proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak. Silakan anakku perhatikan sendiri, di mana kerajinan limbah lunak itu terbagi dua, ada yang berbahan dasar limbah lunak organik dan bahan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik ada yang berbahan dasar dari kertas, kulit jagung, jerami, dan sebagainya yang berasal dari alam. Sementara limbah lunak anorganik itu berbahan dasar dari bahan buatan yang sudah melalui proses kimiawi atau pencampuran, misalnya plastik, kotak kemasan, kain perca, kaleng bekas, dan sebagainya. Baik, di pembelajaran pada hari ini anak-anakku, tujuan yang harus kita capai adalah anak-anakku mampu menyampaikan pendapatnya tentang berbagai keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak, sebagai ungkapan bahwa kita mesti harus bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkarya. Tujuan yang selanjutnya, anakku nantinya harus mengetahui pengertian, mengetahui sejarah, mengetahui jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak itu. Jadi anakku harus ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, anakku nantinya harus memahami teknik pengolahan. Namun yang akan kita bahas di sini untuk tujuan yang kita capai nantinya hanya memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik bahan limbah lunak nantinya. Oke, selanjutnya anakku perhatikan di bab 1, nanti saya kirimkan buku paket digital. Buku paket digital itu yang akan saya bagikan. Di sini ada beberapa bahan dasar dari limbah organik dan anorganik. Nah, anakku nanti ada tugas 1, ini tolong dikerjakan di buku latihannya, nantinya difoto dan dikirimkan di link atau di classroom. Anakku yang pertama, pertanyaannya yaitu ungkapkan pendapatmu tentang limbah di lingkungan sekitar yang tertera pada gambar. Maksudnya ungkapkan pendapatmu tentang apa nama limbah ini, apa limbah ini, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah memikirkan tentang limbah itu, mau dibuat apa atau bagaimana, tindakan apa yang Anda lakukan ketika melihat limbah-limbah ini di sekitar rumahmu. Kemudian selanjutnya, gejala-gejala apa yang terjadi pada masalah lingkungan ketika limbah-limbah ini tidak diperhatikan. Kemudian selanjutnya, apa tindakan anakku semua yang kamu lakukan untuk mengatasi limbah-limbah itu. Nah, sampaikan pada buku catatannya dan kirimkan nantinya tugas 1 ini. Nah, sebagai bentuk materi, bahwa seperti kita ketahui anak-anakku semua, Indonesia itu adalah merupakan negara yang kaya dan keindahannya sangat diagungkan oleh negara-negara luar. Sehingga kita mesti bersyukur dengan nikmat kita sudah berada atau tinggal di Indonesia ini.
Dan salah satu bentuk tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya supaya kehidupan ini bisa dirasakan oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Nah, sebagai bentuknya kita harus mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan, misalnya bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sebagai bentuk contoh, kalau misalnya hal-hal yang biasa timbul atau yang menjadi kendala sehingga terjadinya banjir itu kan karena adanya pembuangan sampah di sembarangan tempat yang justru nantinya akan menghambat saluran air. Jadi anakku, tolong perhatikan lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya, kita sebagai generasi muda, kita harus peduli dan peka terhadap lingkungan hidup kita, dan kita perlu menanamkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mulai dari diri kita, kalau kita tidak mulai sekarang juga, kapan lagi? Jadi kita harus memulai pada diri sendiri. Nah, perubahan perilaku tersebut terhadap pengolahan limbah itu seharusnya sudah harus mampu dikondisikan melalui proses memilah. Proses memilah ini, jadi anakku sebenarnya sudah pintar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Tapi yang sekarang ini masyarakat masih banyak belum mengetahui, belum mampu memilah, bukan mengetahui ya, belum mampu memilah mana yang limbah organik dan mana limbah anorganik. Jadi ini harus diperhatikan anakku sekalian. Nah, sekarang apa prinsip kerajinan bahan limbah lunak itu? Nah, seperti kita ketahui bahwa kekayaan alam dan budaya Indonesia itu merupakan modal besar terhadap produk kerajinan Indonesia. Sehingga kerajinan Indonesia itu banyak dilirik oleh negara-negara lain atau wisatawan atau turis-turis dari luar. Nah, sebagai bentuk prinsip itu bahwa kita harus senantiasa mencintai dan menggunakan produk kerajinan sendiri. Ya. Sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karya anak bangsa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa sebenarnya itu sampah. Nah, sampah itu adalah, ada di sini anak-anakku bisa dilihat, suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam. Proses alam di sini mungkin misalnya jatuhnya dedaunan dari pohon dan lain sebagainya seperti itu yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah itu seperti kita ketahui itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya limbah berbentuk padat, ada berbentuk cair, ada yang berbentuk gas, seperti itu anak ya. Nah, ada juga limbah sendiri itu yang berasal dari tempat kita. Ada juga yang dari pabrik, ada dari sekolah, di kantor dan sebagainya. Nah, sekarang tahukah kamu anak-anakku sekalian mengelompokkan limbah-limbah itu? Nah, sekarang di sini ada pengelompokan limbah. Ada limbah itu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan wujudnya, ada yang berdasarkan sumbernya, dan ada yang berdasarkan senyawanya. Nah, sedangkan berdasarkan wujudnya itu ada 3. Yang pertama ada limbah gas. Yang berbentuk gas biasanya itu berbentuk karbon dioksida yang dikeluarkan oleh asap-asap cerobong pabrik, kemudian kendaraan dan sebagainya. Ada limbah yang sifatnya cair, yaitu biasanya termasuk air cucian, air rembesan, minyak goreng buangan, oli bekas dan seterusnya. Dan ada juga limbah yang berbentuk padat, misalnya kotak kemasan yang tidak terpakai, bungkus jajanan tak, plastik dan seterusnya. Ada juga yang berdasarkan sumbernya, yaitu limbah pertanian, industri, pertambangan, domestik dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian berdasarkan senyawanya terbagi 2, ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, dari jenis limbah itu ternyata kita bisa memahami dan mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik. Nah, dari itu ternyata produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia itu beragam. Anak-anak bangsa itu kreatif, inovatif dan selalu berkembang, mengembangkan dan bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi itu ya anak-anakku materi kita pada hari ini. Dan sebagai tugas
untuk pertemuan ini sebagai tugas tadi ada tugas satu sebagai bentuk